Assalamualaikum everybody yang ada di luar sana atau sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana. Tema kali ini saya dengan Pak Kiai Bukhori tentang kekuatan Al-Quran, atau kalau orang London bilang, orang Inggris bilang the power of Al-Quran gitu guys. Jadi teman-teman di luar sana itu harus banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalian bisa hidup, kalian bisa bernafas, semua ada di dalam Al-Quran itu. Kalau teman-teman tidak membaca Al-Quran, pasti teman-teman banyak sifat iblisnya atau Lucifernya, kalau orang Inggris bilang itu guys. Jadi teman-teman harus rajin membaca Al-Quran every morning. Every morning itu harus dibaca, jangan tidak ya. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia ini melalui Rasulullah, itu Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mensiarkan ya Al-Quran di muka bumi ini. Tujuannya supaya teman-teman tidak melakukan perbuatan dosa gitu guys. Jadi kalau teman-teman rajin belajar Al-Quran, gampang caranya guys. Tidur, sebelum tidur wudu dulu nih, wudu di luarnya, dan hati kita harus diwudukan. Tujuannya apa? Supaya angel-angel malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tidurmu dan dibangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, untuk membaca Al-Quran gitu guys. Jadi teman-teman sebelum tidur, sholat tidur dulu, sholat bobo dulu, untuk supaya malaikat-malaikat Allah menjaga kamu di waktu tidurmu dan dibangunkan di pagi hari yang wudu dulu, baru kalian baca Al-Quran dari awal sampai ending, paling tidak satu ayat atau satu juz gitu ya, harus dipelajari. Karena kekuatan Al-Quran itu sangat luar biasa, karena itu wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman tidak membaca Al-Quran, mau tahu sifatnya menjadi iblis yang pakai bilang nar, api, fire ya, api itu ya kan. Kalau membaca Al-Quran adalah nur, cahaya ilahi akan masuk tubuh kamu, sehingga kalian tidak melakukan perbuatan dosa gitu guys. Jadi nar itu ada berbahaya, sehingga sifat teman-teman akan menjadi amarah, dengki, iri hati ya, menjolimin orang lain, artinya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman harus everyday membaca Al-Quran, karena Al-Quran ada kekuatan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, kepada rasul, dan kita harus melanjutkan ya. Rasulullah punya karakter, Rasul punya kepribadian. Siarkan Rasulullah tuh, Nabi Muhammad siarkan di muka bumi tentang Al-Quran. Kita harus melanjutkan guys, kalau nggak sia-sia hidup kita ya kan. Jadi kalau kalian mau selamat di dunia dan selamat di akhirat, harus rajin membaca Al-Quran. Kalau Pak Imam Besar bilang, mau tahu apa, kalau kau kejar dunia ya, kau akan mati. Kalau kau kejar dunia, tidak ada ujungnya. Kalau kau kejar akhirat, ada ujungnya, yaitu heaven, surga gitu guys. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kejarlah akhirat, ada ujungnya, yaitu surga yang abadi. Sekarang saya serahkan ke Pak Kiai yang lebih paham tentang hadis dan ayat Al-Quran. Masya Allah, Ustadz Paulo ini luar biasa ceramahnya nih. Semangat ya para pemirsa sekalian. Al-Quran itu dikatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Dzalikal kitabu la raiba, yang la raiba, yang tidak bisa diragukan. Artinya Al-Quran itu memang kebenaran yang hak, yang betul, yang nggak bisa diragukan ya. Hudal lil muttaqin, kekuatan terbesar Al-Quran adalah hudan, sebagai apa? Petunjuk orang-orang, siapapun pembaca Quran
lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa, ya kan? Umar dalam kisahnya Sayyidina Umar Khalifah yang keempat itu, yang kedua ya setelah Abu Bakar. Itu orang dulu sebelum masuk Islam zaman jahiliyah sangat garang, sangat musuh Islam. Siapapun akan dihantam, dibunuh. Sampai kekejaman Sayyidina Umar sebelum masuk Islam itu menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Karena zaman dahulu itu di sana punya anak perempuan itu aib. Jadi dikuburkan hidup-hidup. Tetapi ketika satu saat mendengar bacaan Al-Quran, luluh hatinya, dan seketika itu juga minta dibacakan Al-Quran lebih banyak dan masuk Islam. Itu Al-Quran, luar biasa kekuatan Al-Quran itu tadi, the power of Al-Quran itu bagaimana dia mengubah hati yang keras, ya, mengubah hati yang keras menjadi lembut. Ya, kemudian Al-Quran juga nur, dia cahaya. Cahaya dikatakan kalau ada rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu ibarat kuburan. Tapi begitu dibacakan Al-Quran itu dia terang. Auranya itu beda, terang. Jadi satu saat sahabat itu melihat di perumahan sana itu ada rumah yang ada cahaya ke atas. Jadi itu apa sih? Itu kan zaman dulu belum ada lampu sorot gitu ya. Setelah diteliti, ditanya ternyata itu ada rumah sahabat yang setiap malam membaca Al-Quran. Jadi melihat dari orang yang bisa melihat itu ada cahaya ke atas. Nah itulah Al-Quran ternyata nur, betul-betul cahaya ke atas. Luar biasa Al-Quran kalau kita baca bisa meluluhkan hati kita. Dan kita sekarang kalau baca Al-Quran jangan dibaca juga. Jadi kita coba mengerti maknanya, kemudian kita aplikasikan. Ya kan? Karena Nabi juga bersabda bahwa ada orang-orang yang membaca Al-Quran, bagus suaranya, tapi tidak lewat kerongkongan ini. Artinya tidak sampai ke hati. Al-Quran itu hanya di sini, di otaknya, di kepalanya, tetapi dia sifatnya masih tetap keras terhadap Islam, tetap tidak ada pengaruhnya. Itu yang disebut dengan al-marikun. Al-marikun itu orang-orang baca Quran, mereka bisa jadi hafal Quran. Sekedar membaca saja ya. Hafal bahkan tidak masuk di hati. Iya, hafal, membaca hafal, tetapi tidak bisa melaksanakan secara benar apa yang masuk Al-Quran, karena hatinya tetap keras. Ya. Supaya hati kita tetap keras, kita memang harus apa? Membaca Al-Quran. Setelah kita baca, kita kontemplasi artinya, maknanya. Bahwa kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, itu harus kita kontemplasi betul. Jadi kita terhadap manusia, sesama manusia itu ada toleransi. Bukan karena kita Muslim, karena kita hafal Quran atau bagaimana, kemudian kita semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi itulah the power Al-Quran, dia akan mengubah pola hidup seseorang, ya. Karena Nabi Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi itu, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kita pingin Nabi itu gimana sih akhlaknya dulu, perilakunya sehari-hari, kita baca Al-Quran. Jadi karena khuluquhu Al-Quran, jadi segala perilaku Nabi itu tercermin dalam Al-Quran. Karena itu memang bagi umat Islam ya belajar Al-Quran, hadis itu harus. Kenapa hadis juga harus? Karena Al-Quran itu tidak bisa kita pahami kecuali ketika memahami hadis juga. Ya, jadi itu satu kesatuan. Karena yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah hadis. Kita kadang tidak paham maksudnya ayatnya apa. Lalu kita lihat, oh Nabi gimana? Ya kan tadi makanya Quran. Nabi gimana dalam sehari? Oh Nabi ini berarti Nabi ketika menafsirkan ayat ini adalah ini. Kemudian nanti dijabarkan oleh para sahabat, para tabi'in. Nah, itulah perlunya kita juga menghormati orang-orang zaman dulu dari Nabi
sahabat, tabi'in. Tabi'in itu pengikut setelah sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi atau beliau hidup menangi Nabi hidup. Ya, itu namanya sahabat. Orang berikutnya yang lahir setelah Nabi meninggal tapi dia bisa bergaul dengan para sahabat tadi namanya tabi'in, pengikut. Ya. Tabi'in itu pengikut Nabi tapi derajatnya setelah sahabat. Nah, setelahnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu pengikutnya setelah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan para ulama sekarang ini. Nah, kenapa ulama itu juga warasatul anbiya? Ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi, ya. Karena itu kita juga jangan kemudian kita bilang semuanya kembali pada Al-Quran. Untuk kita bisa kembali kepada Al-Quran kita harus belajar dengan ulama. Karena kita tidak bisa baca Quran sendiri paham. Betul. Pak Paul bisa. Sebagai mu'alaf itu sudah berapa tahun? 25 tahun. Baca Quran jadi paham. Apalagi Pak Louis, ya kan? Nah, itulah kita tanya pada ulama. Karena ulama itu yang membaca bukunya, kitabnya, yang belajar hadisnya, belajar Qurannya, kemudian pendapat ulama pada zaman dahulu. Itulah yang perlu kita belajar pada mereka. Jangan kemudian kita membaca terjemahan sendiri Quran, kita menimbulkan sendiri, ya kan? Salah ya. Salah. Bisa salah karena otak kita Bukan bidangnya. bukan bidangnya. Kita perlu memahami Al-Quran itu seperti kita juga belajar misalnya yang belajar kimia. Orang seperti saya nggak ngerti kimia, baca buku kimia ini mana tahu. Baca saja tapi nggak ngerti artinya kan, maksudnya apa. Nah ketika kita simpulkan sendiri, oh berarti ini begini, ya salah. Karena ada ilmunya semua, ya kan. Nah begitu juga ada simpul-simpul yang harus dipahami, yang simpul-simpul itu dipahami oleh para ulama zaman sekarang itu. Nah karena itu para pemirsa sekalian, Al-Quran power yang sangat kuat untuk kehidupan kita ini yang akan menunjukkan kita jalan yang benar menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Maka belajar Al-Quran itu harus ya. Siap. Kemudian juga jangan segan bertanya pada ulama supaya tidak salah pemahaman tafsirnya itu. Jadi sering-sering bergaul dengan ulama. Bergaul dengan ulama itu juga memang dianjurkan. Mujalah satu solihin, kita disuruh berteman dengan para orang-orang soleh supaya kita ketularan solehnya. Betul. Iya kan? Kita ketularan bagaimana pun Saya Pak, ketularannya. ketularan itu. Nah, ketularan baik kan? Jadi ibarat ini cahaya, kita ada dekat kita ikut terang gitu ya. Sepertilah para pemirsa, the power of Al-Quran memang benar-benar itu adalah hidayah, petunjuk bagi kita semua, dan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Al-Quran yang sesungguhnya sehingga kita bisa selamat sampai kehidupan akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya tutup guys ya. Tadi Pak Kiai Bukhori bicara tentang kekuatan Al-Quran dan datanglah ke para ulama atau kiai untuk bisa mengerti isi Al-Quran dan belajar sendiri guys. Saya kasih tafsir lebih mendalam lagi guys. Jadi gini guys, setiap pagi teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta malaikat Allah ada di samping kiri kanan kamu supaya malaikat itu memberitahu isi dan maknanya. Tapi kalau di dunianya, datanglah ke para ulama, kiai, ustadz, habaib untuk tanya tentang isi dan makna Al-Quran. Hormatilah para ustadz, kiai, habaib, dan ulama supaya kalian jadi selamat di dunia dan akhirat. Artinya gini guys, ulama, ustadz, kiai, dan habaib adalah penerus Nabi Muhammad. Mereka yang mensiarkan Al-Quran guys. Tanpa habaib, tanpa ustadz, tanpa kiai, tanpa ulama, kita nggak mengerti isi Al-Quran. Jadi teman-teman kalau pengen tahu isi Al-Quran, datanglah ke masjid, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Temuinlah kepada ustadz, kiai, habaib, ulama yang ada di sana. Belajar. Pasti teman-teman mengerti isi dan maknanya. Gitu guys. Jangan belajar sendiri guys. Nanti iblis ikut campur sehingga jadi salah tafsir gitu guys. Jadi datanglah ke para ulama dan kiai dan hormatilah ulama, kiai, habaib dan ulama supaya hidupmu berkah gitu guys. Ya, karena penyelamatmu adalah Al-Quran. Ukirlah
Al-Quran di dalam jantung hatimu yang sangat dalam. Guys, mau tahu guys, saya every morning, every day, ya, saya selalu membawa Al-Quran di pinggang saya guys. Ini guys, ini guys, Al-Quran, little Al-Quran, saya bawa setiap hari. Tujuannya apa? Perkataan saya yang kotor nggak jadi, saya mau maksiat nggak jadi, saya mau pergi ke tempat-tempat yang terlarang saya nggak jadi, saya malu sama yang saya bawa Al-Quran ini guys. Jadi bawalah Al-Quran setiap hari dalam kehidupan kamu. Oke guys, bye, see you.